kembali kita baca Syarah Hikam. Kita lanjutkan yang sebelumnya. Pada kesempatan ini hikmah yang kita akan baca la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyasika. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala, kemudian berkata musannif Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'akhuru amadi ay zamanil ata'i bi ta'akhuri ma yaqau fihi ma'al ilhahi fi du'ai bi zawali awsafi basyariyatika wa raf'il hijabi anka wa wusulika ila maulaka mujiban liyasika ay min ijabati du'a. La yakun, janganlah menjadi, ta'khuru terlambatnya, amadi masa, ay zamani zaman waktu, al-ata pemberian. Artinya janganlah terlambatnya masa pemberian dari Allah, gitu ya. Bi ta'khuri, dengan sebab terlambat, ma yaqau, apa-apa yang terjadi, fihi padanya, pada waktu tadi gitu, pada waktu tersebut. Ma'a disertai al ilhahi, ilhah. Ilah itu artinya terus menerus. Ilha terus menerus, berulang-ulang, fi du'a, dalam doa. Berdoa apa? Bizawali awsafi basyariyatika. Doa agar hilangnya sifat-sifat kemanusiaan kamu. Artinya tentu sifat-sifat kemanusiaan yang jelek gitu. Wa raf'il hijabi angka, dan terangkatnya hijab dari kamu. Wa usulika, dan sampainya kamu ila maulaka, kepada Tuhanmu. Nah, janganlah itu semua mujiban, mewajibkan, menyebabkan liyasika, bagi keputusasaan kamu, min ijabati doa, daripada dikabulkannya doa. Gitu. Mujiban itu mewajibkan, ta'akhur tadi tuh. Jadi fa'ilnya di sini huwa, balik kepada ta'akhur. Liyasika, bagi keputusasaanmu, ay min ijabati doa, daripada diijabahnya doa, dikabulkannya doa. Kalau bahasanya kita mau perbaiki begini nih. Janganlah ini keterlambatan waktu pemberian dari Allah. Keterlambatan waktu pemberian dari Allah, sementara kamu berulang-ulang terus berdoa. Nah, keterlambatan tadi janganlah menyebabkan kamu putus asa gitu. Jadi ketika kamu menganggap bahwa waktu pemberian dari Allah itu terlambat, janganlah keterlambatan tadi membuat kamu putus asa daripada dikabulkannya doa gitu. Artinya ketika kamu terus-menerus berdoa kepada Allah, berulang-ulang berdoa, lalu kemudian kamu menganggap bahwa waktu pemberian dari Allah kelihatannya terlambat. Nah, itu keterlambatan tadi jangan menjadikan kamu putus asa gitu. Lalu apa? Macam-macam orang yang berdoa, artinya doa yang diucapkan oleh seseorang. Ada di antaranya mereka berdoa kepada Allah agar sifat-sifat yang jelek dalam diri dia dihilangkan oleh Allah. Ada juga orang yang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab darinya sehingga dia sampai kepada maqam musyahadah. Ada juga orang yang berdoa, dia minta disampaikan kepada Allah gitu. Lalu kamu udah berdoa itu semua, ternyata kamu melihat pemberian dari Allah kelihatan agak lambat. Sementara kamu udah doa habis-habisan. Nah, jangan kamu putus asa gitu. Ya kalau secara umum ada juga orang berdoa, katakanlah dia berdoa pengen sukses, pengen menjadi orang kaya dan seterusnya gitu. Lalu kemudian dia melihat
pengabulan doa tadi agak lambat, belum juga kelihatan. Nah, itu jangan putus asa, terus saja berdoa gitu. Kenapa jangan putus asa? Fa huwa dhamina lakal ijabata. Fa huwa, karena dia tuh Allah, dhamina lakal ijabata. Allah menjamin bagi kamu al ijabah, pengabulan doa. Kenapa? Kalau Allah sudah menjamin bahwa yang namanya doa ya pasti dikabulin oleh Allah gitu. Binawi kaulihi, dengan sumama firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan kamu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya doa pasti dikabulkan gitu. Tetapi cara pengabulan doa itu caranya bukan cara kita. Ya, yang dipakai adalah cara Allah. Teknisnya teknis Allah, sehingga terserah Allah bagaimana mengabulkan doa tersebut teknisnya. Fima yakhtaruhu laka, Allah menjamin mengabulkan doa kamu fima yakhtaruhu laka, pada sesuatu yang Allah memilihnya untuk kamu. Jadi terserah Allah, Allah yang memilih gitu ya. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan pada sesuatu yang kamu memilihnya untuk diri kamu gitu. Katakanlah kamu berdoa pengen jadi orang kaya, tapi kok nggak kaya-kaya, kemudian kamu ngambek, kamu demo, putus asa sama Allah, kamu tidak berdoa lagi. Nah, itu tidak bijaksana. Kenapa? Karena dalam mengabulkan doa itu ya sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kita. Bisa jadi Allah memilih kita tetap hidup dalam keadaan ekonomi sederhana, karena itu lebih baik dalam pandangan Allah gitu. Itu dalam masalah memilih. Wa fil waqti alladzi yurid, dan pada waktu yang Allah kehendaki. Nah, waktu pengabulkan doa juga, pengabulan doa itu terserah Allah. Allah yang menetapkan waktunya. Besok, lusa, 1 minggu, 2 bulan, 1 tahun, bahkan tahun berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Tapi memang ada juga orang-orang yang insan, begitu dia doa langsung dikabul oleh Allah gitu. Ya, artinya masalah waktu terserah Allah. La fil waqti alladzi turid, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Faqad yakunul hijabu 'alal muridi khairal lah. Karena terkadang ada hijab, terkadang hijab itu faqad yakunu, karena terkadang yakunul hijabu 'alal murid. Hijab atas seorang murid itu terkadang lebih baik lahu bagi si murid tadi itu. Artinya seorang murid yang dia minta sama Allah agar raful hijab, diangkat hijab sehingga dia bisa sampai kepada maqam musyahadah. Ternyata doanya belum dikabulkan juga oleh Allah. Kenapa? Karena bisa jadi hijab tadi lebih baik bagi si murid. Liyajtahida, agar si murid tadi terus berjuang fil ikbali, di dalam ikbal, menghadap kepada Allah. Artinya ibadah pada Allah. Wa yaduma khaufuhu min maulahu, dan agar yaduma, langgeng, khaufuhu, khaufnya si murid, min maulahu, terhadap Tuhannya gitu. Nah, itu hikmah kenapa Allah belum mengabulkan doanya itu musyahadah. Tetapi si murid masih Allah pilih untuk berada pada hijab gitu. Lakini syaitanu, akan tetapi setan, rubama atalahu, bisa jadi setan datang kepada si murid. Wa qala lahu, dan setan tadi berkata kepada si murid. Ini digodain nama setan ini. Lau kunta min alil iradati, seandainya ada kamu termasuk ahli iradah, artinya orang-orang yang diingini oleh Allah untuk sampai kepadanya. La ajabaka maulaka, niscaya Tuhan kamu akan mengabulkan kamu. Ini kata setan nih. Murid, ente udah doa lama banget, udah mujahadah lama banget. Seandainya Allah menghendaki kamu min ahlil iradah, termasuk orang yang Allah kehendaki, pasti Allah kabulkan doa kamu gitu. Jadi digodain. Wa zala, dan Allah hilangkan ausafa basyariyatika, sifat-sifat kemanusiaan kamu, sifat-sifat yang jelek. Wa hassalalaka maqsudaka, dan Allah hasilkan, artinya Allah sampaikan laka bagi kamu maksudaka, tujuan kamu. Wajahila, sementara si murid tadi nggak tahu, dia bodoh, dia tidak paham. Anna adama ijabatihi, bahwa tidak dikabulkannya doanya, qad yakunu khairallah,
bisa jadi lebih baik bagi si murid tadi. Katakanlah untuk orang awam umum, ada orang yang doa pengen kaya, dia sudah bersusah payah bekerja, ibadah siang malam doa, nggak berhenti-berhenti, tetapi ternyata dia nggak kaya-kaya juga. Itu bisa jadi kekayaan tidak baik buat dia, sehingga Allah pilih dia tetap hidup sederhana. Kenapa? Karena bisa jadi hidup sederhana lebih baik buat dia gitu, sehingga dia tetap bisa ibadah dan seterusnya. Makanya sebenarnya dalam konsep Islam adalah yang terpenting bukan kaya atau miskin, yang terpenting adalah berada dalam koridor keriduan Allah. Ketika seseorang miskin dan Allah ridho kepada dia, dia ibadah, dia taat sama Allah, lebih baik buat dia. Tetapi ketika ada orang miskin dan Allah tidak ridho kepadanya, artinya kemiskinannya tadi menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Bahkan dia protes, dia demo, dia kesal sama Allah, dia tidak mau ibadah dan seterusnya. Nah ini nggak baik, dia miskin yang tidak baik dalam pandangan Allah. Allah tidak ridho. Orang kaya begitu juga. Ada orang kaya yang Allah ridhoi, artinya dengan kekayaannya orang tadi beriman, beramal soleh kepada Allah, rajin sedekah dan lain sebagainya. Kekayaannya menghantarkan dia kepada keriduan Allah. Tapi di sisi lain ada juga orang kaya yang Allah nggak ridho, di mana kekayaannya tadi bahkan menjauhkan dia semakin jauh, menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah, tidak mau sedekah dan seterusnya. Jadi pandangan Islam sebenarnya yang penting bukan kaya atau miskin, yang penting Allah ridho. Pandangan yang mengarah kepada bahwa kesuksesan terletak pada kekayaan, sehingga kemiskinan dianggap gagal, itu bukan pandangan Islam, tetapi pandangan materialisme, paham-paham yang materi, yang memandang hanya dari segi materi gitu. Kita lanjutkan. Waqad takunu, dan terkadang ada, artinya bisa jadi basyariyatuhu ghalizatan, kemanusiaan, sifat kemanusiaan si murid ghalizatan itu ghalizah, tebal, keras itu. Fala tanqati, maka tidak terputus sifat kemanusiaan yang jelek tadi itu karena saking tebalnya, illa ba'da muddatin tawilatin, kecuali sesudah masa yang sangat lama, sehingga saudara dia harus bersabar gitu. Wa ma atabihi minal mujahadati war riyadati la yufidu dzalika fi tilkal muddah. Sementara mujahadah dan riyadhah yang dilakukan oleh si murid tadi, yang dimana dia berharap dia bisa sampai maqam musyahadah dan terangkat hijab, karena sifat jelek, karena sifat kemanusiaan yang jelek tadi sangat tebal gitu ya, sehingga mujahadah dan riyadhah yang ia lakukan la yufidu dzalika, tidaklah memberikan faedah dzalika itu tadi diangkatnya hijab dan dia sampai kepada maqam musyahadah fi tilkal muddati, pada masa tersebut. Faqad syaba ba'dul arifina, dan sebagian ahli-ahli marifat telah menyamakan, telah menganalogikan at-tabi'ata, tabiat manusia, bi ardin dzati syauqin, dengan sebuah ardin, lahan, tanah yang mempunyai pohon-pohon yang berduri gitu. Faqad yakunu syauqu ghalizan katsiran, maka terkadang duri tadi ghalizan, tebal, katsiran, banyak. La yang qati'u, tidak terputus duri tadi itu, illa ba'da muddatin, kecuali sesudah masa yang lama, wa mu'anatin tammatin, dan jeripaya yang sempurna. Waqad yakunu, dan terkadang ada duri tadi qalilan dhaifan, sedikit lagi lemah. Adna syai'in yuziluhu, adna syai'in paling minimalnya sesuatu, artinya sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat dikit, yuziluhu, bisa menghilangkan duri tadi gitu. Sehingga memang banyak sekali penyebabnya. Ya, di antara penyebabnya tadi bisa jadi tabiat si murid itu tebal, susah, sudah mengkristal, sudah mengkarat, sehingga perlu waktu lama gitu untuk tercapainya raful hijab, untuk tercapainya tujuan si murid tadi. Wa kadzalika, seperti itu juga seperti tabiat tadi, ausafun nufus, sifat-sifat nafsu. Qad takunu khabithatan katsiratan,
Terkadang sifat-sifat hawa nafsu itu dia khabisatan jelek, katsiratan lagi banyak. Fatahtaju ila muddatin tawilatin. Maka sifat nafsu yang jelek tadi itu untuk menghilangkannya dia butuh kepada masa yang panjang, masa yang lama, wa syiddati mu'anatin, dan kesungguhan mu'anatin jeripayah. Artinya memuncaknya jeripayah fi qat'iha, di dalam memotongnya, memotong sifat hawa nafsu yang jelek. Fa idza hasalal maqsudu, tetapi apabila telah tercapai tujuan, berarti tujuan tadi itu hilangnya sifat-sifat kemanusiaan yang jelek, terangkatnya hijab, dan sampainya seseorang kepada Allah. Walau fi akhiri nafasin min umrihi, walaupun tercapainya tujuan tadi pada akhir napas dari umurnya, katakanlah menjelang beberapa saat dia meninggal dunia. Kana huwa, maka adalah dia tercapainya tujuan tadi al-ghayatul quswa, adalah puncak yang terjauh. Artinya suatu nilai yang tidak, artinya sesuatu yang sangat bernilai. Nilainya tidak ada harganya di sini, artinya sangat-sangat bernilai. Al-ghayatul quswa, puncak yang terjauh. Wa kana ma taiba fihi haqiran, dan adalah ma taiba fihi, apa-apa yang seorang murid capek fihi padanya. Artinya jeripayah seorang murid dalam mujahadah dan riyadhah tadi itu, ketika pada akhirnya cita-citanya tercapai, maka jeripayahnya tadi haqiran, itu akan menjadi hina. Artinya haqiran, hina, binisbati lidzalika, kalau dihubungkan kepada itu, kepada tercapainya tujuan tadi, cita-citanya. Artinya jeripayahnya tadi akan tidak terasa lah. Wa qad yakunu, dan terkadang ada apa itu tadi? Ausafun nufus, sifat-sifat nafsu, ghaira dzalika, selain itu berarti dia tidak keji dan dia tidak banyak. Artinya sifat-sifat jelek yang ada pada seseorang itu dikit gitu. Fala tahtaju, maka sifat-sifat yang jelek tadi tidak butuh. Artinya untuk memutuskannya dan untuk menghilangkannya dia tidak butuh ila tuli muddatin, kepada panjangnya masa lama. Berarti sebentar saja dia sudah bisa tuh dibersihkan sifat-sifat jelek tadi. Wa kasrati mu'anatin, dan banyaknya mu'anah, jeripayah. Berarti tabiat seseorang, sifat-sifat jelek yang ada pada seseorang itu berbeda-beda gitu. Demikianlah hikmah yang ini, artinya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tetap harus mempunyai adab kepada Allah dalam berdoa. Ketika kita merasa doa kita sudah lama banget tuh belum dikabulin juga, jangan membuat kita putus asa. Kita kembalikan kepada adab. Yaitu di antara adab-adab hamba, dia harus tahu bahwa dia harus paham bahwa di dalam terkabulnya sebuah doa itu adalah Allah yang mengatur. Sehingga yang menjadi pilihan adalah pilihan Allah, terserah Allah. Kemudian dalam waktu mengabulkannya doa juga ya Allah juga yang menentukan kapan terkabulkannya doa. Sehingga ada orang yang doanya langsung dikabul, sehingga ada orang yang doanya beberapa hari baru dikabul. Bahkan ada orang yang doanya setelah berpuluh-puluh tahun baru dikabulkan oleh Allah. Itu Allah yang menentukan. Bahkan ada juga orang yang ketika dia doa di dunia nggak dikabulkannya nanti di hari akhirat, hari kiamat. Lagi-lagi kembali Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang hamba yang mempunyai adab kepada Allah, terutama dalam hal masalah berdoa dan hubungannya dengan ijabah, dengan dikabulkannya doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.